pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Dua hari hilang di sungai, seorang lansia di Padang ditemukan meninggal dunia. Berlagak petugas lapangan, 3 pria curi belasan tiang besi jaringan internet. Barang bukti kasus pidana dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pasaman. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pria lanjut usia yang hanyut di sebuah sungai di kawasan Nanggalo, Kota Padang pada Rabu sore. Korban atas nama Darwis yang berusia 75 dan berprofesi sebagai petani ini hanyut saat menyeberangi sungai. Peristiwa itu berawal saat korban hendak pulang ke rumahnya usai beraktivitas di ladang pada Selasa sore. Seperti biasa, korban menyeberangi sungai kecil untuk memperpendek jarak tempuh. Namun hingga malam, korban tak kunjung tiba di rumahnya. Kehilangan korban diinformasikan keluarganya ke warga sekitar dan diteruskan ke polisi dan kantor SAR Padang. Tim SAR yang memperoleh informasi itu langsung mencari di sungai. Hal itu berdasarkan informasi seorang warga yang melihat Darwis menyeberangi sungai. Namun warga itu tak melihat sang kakek tiba di seberang. Pasalnya, rute itu adalah perjalanan sehari-hari yang ditempuh Darwis. Agar pencarian berjalan optimal, tim SAR melakukannya dengan 2 cara. Cara pertama, menyusuri aliran sungai dengan cara berjalan kaki. Dan cara kedua, menyusuri sungai dengan perahu karet. Upaya pencarian membuahkan hasil. Korban ditemukan meninggal dunia. Jasadnya ditemukan tim SAR 2 km dari lokasi korban hilang. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk divisum. Unsur SAR gabungan sudah berhasil menemukan saudara kita atas nama Bapak Darwis. Ditemukan pada pukul 15.10 waktu setempat. Selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk jarak ditemukan dari LKP awal lebih kurang 2 kilo. Setelah dipastikan bahwa kematian korban murni karena hanyut di sungai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah perahu nelayan mengalami mati mesin dan terombang-ambing di tengah laut pada Rabu malam. Mendapatkan laporan itu, tim SAR gabungan menggunakan kapal RIP milik Basarnas Padang bergerak menuju kawasan Pulau Piai. Membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Tim SAR akhirnya menemukan perahu yang membawa 7 orang pemancing yang terombang-ambing itu. Para pemancing selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke dermaga Polairut Padang untuk penanganan lebih lanjut. Menurut penuturan seorang pemancing, perahu mereka mengalami mati mesin di dekat Pulau Pandan, sekitar 8 km dari daratan terdekat. Dengan dorongan gelombang, perahu mengarah ke Pulau Piai. Ketika gelombang laut telah reda, para pemancing mendayung perahu mereka ke Pulau Piai dan menambat sauh di pulau itu sambil menunggu bantuan tiba. Dengan kondisi mesin rusak itu, gelombang besar kami tidak bisa mengendalikan. Kemudian alhamdulillah masih juga, kemudian angin arah ke Pulau Piai, ke angin selatan ya. Jadi kami doronglah sama
mapan, lebih kurang sekitar 2 jam mendorong setelah kami yang Mandayuang. Udah kami selamat di PA. 7 orang, alhamdulillah dengan respon dengan rekan-rekan yang lainnya dari Polairut, Polda Sumbar, BWD dan Satrol Polairut Pariaman, alhamdulillah rumah zakat, alhamdulillah untuk korban berhasil kita evakuasi pada pukul 4.30 sudah sampai di dermaga di Polairut Polda Sumbar. Seluruh pemancing berada dalam kondisi sehat. Mereka akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing. Alfi melaporkan dari Padang. Sekelompok mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Padang berunjuk rasa di depan kantor Kejati Sumbar pada Rabu sore. Sambil membakar ban bekas, mahasiswa menuntut Kejati Sumbar untuk sigap dalam menangani dugaan korupsi di tubuh pengurus KONI Sumbar sebesar 20 miliar rupiah. Menurut mahasiswa, pengurus telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran KONI yang menyebabkan prestasi olahraga Sumatera Barat anjlok. Itu terbukti turunnya perolehan medali emas di Pekan Olahraga Nasional. Karena itu, selain meminta Kejati untuk mengusut dugaan korupsi tersebut, mahasiswa juga mendesak pemerintah provinsi untuk membubarkan pengurus KONI saat ini karena dianggap tidak becus dalam mengurus olahraga. Mendesak Kejati untuk segera mempercepat proses pengusutan terkait dugaan korupsi KONI sebesar 20 miliar. Nah, yang kedua, itu kita ingin mencopot Ketua KONI Sumatera Barat karena telah merugikan dunia olahraga dan mencederai atlet-atlet Sumatera Barat. Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Sumbar mengatakan, penyidik dari Pidana Khusus Kejati Sumbar telah memeriksa 17 pengurus KONI Sumbar. Asintel Kejati memastikan penyidik serius menangani kasus dugaan korupsi di tubuh KONI Sumbar. Proses sedang berjalan. Makanya kalau dibilang, wah kejaksaan dalam hal ini Pisus istilahnya memperlambat, tidak dilakukan apa, istilahnya tidak ada melambat-lambatin. Memang prosesnya sedang berjalan. Ini sudah berapa yang diperiksa, Pak? Dari informasi yang saya dapat antara 16 sampai 17 orang. Yang terdiri dari siapa aja, Pak? Ya dari macam-macam, dari pengurus, istilahnya yang jelas yang kita jadikan bahan-bahan untuk kita proses perkara ini berkaitan dengan perkara KONI itu sendiri. Itu informasi yang saya dapat. Setelah mendapatkan jawaban dari Asinta Kejati Sumbar, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Namun berbeda dengan aksi unjuk rasa lainnya, mahasiswa ini tak berjanji akan kembali dengan massa yang lebih banyak jika Kejati tidak serius menangani kasus korupsi KONI Sumbar. Robiham melaporkan dari Padang. Dan juga kasus ini telah lama viral. Bahkan itulah vonis Pengadilan Negeri Pariaman yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dadi Suryandi dalam putusan terhadap kasus perusakan alat peraga kampanye salah satu pasangan calon Bupati Padang Pariaman pada Rabu petang. Dalam putusannya, Hakim menyatakan terdakwa Asmar Yunus, seorang purnawirawan polisi, dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Pidana Pemilu karena merusak alat peraga kampanye. Untuk itu, terdakwa diwajibkan membayar denda Rp1 juta. Terdakwa yang diwakili penasihat hukumnya menyatakan menerima putusan tersebut dan menganggap putusan hakim sudah tepat. Nah, ini kepentingan terdakwa dan terdakwa sudah menyatakan menerima. Nah, kita ikut dengan beliau. Kemudian menyangkut dengan pertimbangan hakim sudah pas dan tepat. Sebenarnya tidak ada niat untuk membuka. Tapi pihak jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir terhadap vonis hakim tersebut karena sebelumnya jaksa menuntut terdakwa
3 bulan penjara. Jaksa akan menentukan sikap terhadap putusan hakim tersebut dalam jangka waktu 3 hari. Terhadap hasil putusan majelis hakim tersebut, kami akan segera menyampaikan kepada pimpinan terkait dengan putusan yang telah dibacakan majelis hakim nantinya. Untuk selanjutnya, kami akan menentukan sikap dalam jangka waktu 3 hari. Sebagaimana diberitakan, Asmar Yunus adalah seorang pensiunan polisi yang melakukan perusakan alat peraga kampanye salah seorang calon Bupati Padang Pariaman yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober lalu. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.